Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu di video conference SD Banten. Sebagaimana tadi undangan yang kami sebarkan melalui grup WhatsApp ataupun japri di WhatsApp, bahwa malam ini kita merencanakan melaksanakan video conference. Yang pertama ini menjadi ajang silaturahim yang pasti. Yang kedua ada rekan kita Bu Otik, Kepala Sekolah di Mandalawangi, yang berkenan berbagi tentang best practice yang pernah dilaksanakan olehnya. Nanti akan presentasi bersama kita di sini. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan coba diskusi sama-sama. Alhamdulillah ada rekan kita yang siap berbagi. Beliau Bu Otik Sobaria, Kepala SD di Kecamatan Mandalawangi, akan berbagi tentang pengalaman best practice atau praktik baik yang beliau laksanakan. Ini dalam bahasa Sunda bisa dibaca di layar, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean gitu ya. Apa dan bagaimana best practice ini beliau laksanakan? Mudah-mudahan menjadi informasi bagi kita dan bisa kita adaptasi dan modifikasi untuk sama-sama kita laksanakan. Barangkali ini kalau mau dikatakan dalam bentuk tindakan sekolah Bu ya, best practice ini. Untuk lebih lanjut, lebih luas tentang apa dan bagaimana best practice yang beliau laksanakan, kita langsung undang saja Bu Otik untuk menyampaikannya langsung. Mangga Bu Otik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita bisa bersama dalam video ini. Saya Otik Sobaria. Selama ini terima kasih kepada atas memberikan kesempatan untuk mencoba Bapak Ibu menjadi pemateri dengan kegiatan telekonferensi ini. Kegiatan ini adalah pemula bagi saya, sehingga dengan signal yang pas-pasan karena memang melawan gaya pegunungan, jadi mohon maaf kalau banyak perubahan. Tapi saya tidak pesimis, insya Allah ini berjalan baik ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya coba untuk menyajikan laporan perspektif saya, pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ini saya beri judulnya adalah strategi sarendeg saigel bobot sapihanean dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun anak di sekolah dasar. Lanjut tadi. Yang menjadi latar belakang mengapa saya menuliskan laporan best practice yang pertama, saya melihat pertama memang peran serta daripada masyarakat terutama baik di antaranya wali murid sangat rendah. Kemudian juga terlibatan komite ini belum maksimal karena memang kami berada di sekolah pinggiran, sekolah di daerah, sehingga para komite atau pengurus komitenya dalam hal keterlibatan kepada sekolah ini belum maksimal. Lalu masyarakat masih apatis atau masih masa bodoh, cuek kepada peningkatan sekolah. Kemudian juga ditambah dengan sekolah atau pihak sekolah belum atau kurang melaksanakan sosialisasi program sekolah kepada masyarakat. Itu diantaranya yang menjadi latar belakang mengapa saya menulis strategi sarendeg saigel bobot sapihanean ini. Dilanjut Pak Edi. Ya. Adapun yang menjadi permasalahannya yang menjadi permasalahannya adalah 48 bagaimana penerapan kali 5 12 14 2 kali 16. Jadi Mbak Botik lanjutkan. Oke. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi permasalahannya
adalah bagaimana penerapan strategi Salemdeksa Hijau Sahabat Sapian ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun prasarana di sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak dari penerapan strategi. Suaranya kurang jelas ya Pak Edi. Ya Pak, yang menjadi Dibesarkan suara. bagaimana penerapan strategi Salemdeksa Hijau Sahabat Sapian untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun prasarana di sekolah. Kemudian juga bagaimana dampak dari penerapan strategi Salemdeksa Hijau ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun prasarana. Suaranya terputus-putus nih. Ya Bu ya. Adapun tujuannya adalah yang pertama untuk mendeskripsikan penerapan strategi Salemdeksa Hijau Sahabat Sapian dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun prasarana di sekolah. Lalu yang kedua, tujuannya adalah mendeskripsikan dampak penerapan strategi Salemdeksa Hijau Sahabat Sapian untuk meningkatkan peran mamanya lagi pakai deh. dalam membangun prasarana di SD Negeri Sindagalis. Ya udah matiin aja. Ini masih ada yang masuk ya suaranya ya. Dilanjut. Adapun manfaatnya, ini banyak sekali. Yang pertama untuk guru, bisa meningkatkan wawasan guru dalam menerapkan model pembelajaran kolaboratif. Kemudian juga untuk kepala sekolah, bisa meningkatkan wawasan kepala sekolah dalam kompetensi manajerial terutama. Lalu untuk dinas pendidikan tentu saja ini kita akan memperbaiki program dalam melakukan pembimbingan kepada kepala sekolah, terutama kepada tugas pokok dan fungsinya. Lalu memberikan wawasan, pengalaman, dan pelajaran kepada stakeholder dalam melakukan dalam membangun prasarana di sekolah. Kemudian, adapun untuk kajian teorinya, lanjut Pak Edi. Saya di sini menyajikan ada strategi, peran serta, dan juga prasarana. Kita tahu bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Mulyono tahun 1988. Kemudian juga yang disebut dengan peran serta. Maknanya adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi. Masyarakat sendiri adalah seluruh manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007. Adapun prasarana menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007 adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah berupa halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, gedung, dan lain-lain. Kita lanjut pada pembahasan. Dilanjut Pak Edi, pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 2 pelaksanaan kinerja dan juga adalah ini hasil dan data capaian keberhasilan strategi yang saya terapkan. Pembahasan yang pertama mengenai pelaksanaan kinerja. Strategi Salemdeksa Hijau Sahabat Sapian ini hampir mirip dalam praktiknya dengan kegiatan 4M. Yang ini sudah sama-sama kita pahami bersama, yaitu mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, dan memberdayakan. Dalam kegiatan ini, bagaimana kepala sekolah bisa mempengaruhi, bisa menggerakkan, bisa mengembangkan, dan memberdayakan semua potensi sekolah. Adapun tahapan pelaksanaan kinerjanya ada 2. Ada tahapan perencanaan, ada tahapan pelaksanaan. Silahkan lanjut Pak Edi. Dalam tahap perencanaan, saya sebagai kepala sekolah
Yang pertama, mengamati keadaan sekolah bersama dengan guru senior. Kemudian saya mencatat semua prasarana yang ada di sekolah tersebut. Selain itu, saya juga bertanya kepada komite sekolah, dalam hal ini pengurus-pengurus komite sekolah. Lalu juga karena di sekolah kami kalau untuk kelas 1 biasanya suka ada orang tua yang mengantar. Sehingga saya juga bertanya dan mewawancarai mengenai peran serta masyarakat dalam membangun prasarana di sekolah. Setelah saya mengamati, kemudian bertanya kepada komite dan juga bertanya kepada wali murid, saya mengagendakan untuk mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Kemudian saya mengadakan sosialisasi program kepada wali murid. Setelah saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Ketika saya mengadakan sosialisasi dengan komite, dengan wali murid, kita undang semua, maka program-program yang sekolah sudah buat bersama dengan Dewan Guru, itulah yang kami paparkan di hadapan para wali murid dengan pengurus komite. Nah, setelah hasil rapat, maka sasaran yang berdasarkan hasil itu dan rapat Dewan Guru dan komite, maka ada beberapa prasarana yang menjadi prioritas. Ini diantaranya ada perbaikan musola atau prasarana ibadah, lalu pembuatan saung baca atau gedung perpustakaan mini, dapur sekolah, gudang untuk menyimpan barang-barang yang masih layak pakai, toilet siswa dan guru yang keadaan kegiatannya dan fasilitasnya masih belum memadai, penataan halaman sekolah atau ruang hijau, kantin atau warung sehat sekolah, prasarana air bersih untuk kegiatan siswa dan guru, dan pengecatan pagar serta ruang kelas. Itulah beberapa prasarana yang menjadi prioritas ketika saya dengan Dewan Guru mengadakan pertemuan dengan wali murid dan juga komite. Setelah kami mengadakan pertemuan dengan wali murid dan juga komite, maka kami menyusun program pembangunan dan pengadaan prasarana yang menjadi prioritas. Alhamdulillah disepakati oleh seluruh wali murid dan juga pengurus komite yang menjadi prioritasnya adalah perbaikan gedung musola. Yang memang pada saat itu setelah dilihat oleh semua dalam hal ini adalah wali murid dan komite, memang musola kami adalah musola yang memang sudah tidak layak pakai. Jadi gedungnya sudah beralih fungsi menjadi gudang. Nah, kemudian setelah disepakati bahwa yang menjadi prioritas dalam pembangunan sarana di sekolah kami adalah perbaikan musola, maka saya bersama beberapa orang tim, dalam hal ini adalah anggota komite dan juga masyarakat, menyusun namanya tim pengembang sekolah. Kemudian tim menyusun program kerja dan juga rencana biaya yang akan dibutuhkan untuk membangun sarana musola tadi atau gedung musola tadi. Lalu setelah kami menyusun program dan juga menyusun RAB, kami membuat laporan kepada Kormin untuk melaporkan hasil rapat dengan wali murid, hasil rapat dengan komite, dan juga rencana biaya serta program yang akan kami laksanakan. Termasuk juga tim pengembang sekolah. Kemudian Pak Kormin pada saat itu menyarankan kepada saya untuk segera menghubungi bidang aset di Kabupaten Pandeglang karena musola adalah salah satu aset yang sudah masuk dalam daftar aset, sehingga walaupun dipugar atau perbaikan tetap harus berkoordinasi dengan bidang aset. Nah, berdasarkan saran dari para Korwil, kami menghubungi bidang aset. Kemudian pihak aset datang ke sekolah, melihat, meninjau keadaan atau lokasi musola, juga keadaan musola di sekolah kami. Kemudian setelah dilihat oleh pihak aset
menyetujui untuk diadakan rehab oleh masyarakat dengan catatan rehabnya, biayanya semuanya dari donatur, kemudian lokasinya masih di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya adalah penjelasan RAB dan rencana pembangunan prasarana di sekolah. Ini kami laksanakan bersama dengan wali murid setelah kami mendapatkan izin juga rekomendasi dari pihak ASEP. Dalam pertemuan tersebut dengan wali murid, tentu saja RAB dan juga rencana itu disampaikan oleh tim pengembang sekolah. Adapun pada saat disepakati bahwa wali murid menyepakati untuk merehab musola dan sumbangan yang diberikan kepada sekolah dari wali murid, dari para stakeholder dan juga donatur itu tidak mengikat, bisa berupa uang, barang, dan tenaga serta doa sesuai dengan kemampuan wali murid atau masyarakat. Kemudian tim membuat proposal dan daftar donatur yang menurut kami bisa dijadikan donatur. Lalu pada tahap pelaksanaan, kami tim pengembang sekolah, dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, setelah ada tim yang sudah disusun oleh pada saat rapat dengan Dewan Guru dan juga wali murid, membuat surat keputusan, membuat SK untuk memberikan tugas kepada tim pengembang sekolah. Setelah mendapatkan surat tugas dan juga mendapatkan surat keputusan masing-masing anggota, maka kami mulai bergerak mencari sumbangan atau donatur melalui organisasi dan juga keluarga besar serta teman-teman terdekat yang mempunyai rasa empati. Maksud saya di sini keluarga beserta alumni. Sasaran pencarian bantuan dalam rangka menumbuhkan partisipasi terhadap pembangunan dilaksanakan di sekolah dilakukan oleh tim antara lain kepada wali murid, komite, para alumni, organisasi, dan stakeholder di lingkungan sekolah setempat. Kemudian juga lanjut Pak Edi, tidak lupa kami sebagai tim selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota tim. Dilanjut Pak Edi ya, betul? Nah ini kenapa harus berkomunikasi supaya sejauh mana kegiatan yang sudah kami laksanakan di dalam tim tersebut. Kemudian kami mengadakan rapat evaluasi untuk mendengarkan laporan hasil upaya yang telah dilakukan anggota tim secara berkala. Berapa yang sudah dapat, baik berupa uang, misalnya, atau berupa barang dan sebagainya. Nah, dana sumbangan berupa barang serta tenaga yang diperlukan sesuai kebutuhan sudah terkumpul, maka kami sudah siap untuk memulai pekerjaan pembangunan prasarana di sekolah. Kemudian tim pengembang sekolah mulai merealisasikan pelaksanaan pembangunan di sekolah dengan cara pemberitahuan kepada masyarakat, wali murid, aparat setempat, juga tokoh masyarakat kapan waktunya pelaksanaan dimulainya pekerjaan di sekolah tersebut. Jadi setelah dana terkumpul, semuanya sudah siap, maka wali murid dan semua sekolah diberitahukan mulai kapan pelaksanaannya atau peletakan batu pertamanya. Adapun yang menjadi prioritas tadi sudah kita bahas bersama adalah pemugaran sekolah. Jadi memindahkan dari lokasi yang memang tidak strategis di sekolah itu ke lokasi yang strategis di sekolah tersebut. Jadi masih di lingkungan itu saja. Jadi awalnya memang sekolah itu tidak punya halaman. Nah sekarang setelah direhab sekolahnya, setelah direhab musolanya dipindahkan ke tempat yang strategis. Jadi kami sekolah itu jadi punya halaman. Nah, adapun hasil dan dampak capaian keberhasilan strategi Saint Tiger ini, yang pertama, alhamdulillah, sekolah kami mempunyai sebuah musola yang memang bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam kegiatan PBM. Kemudian juga tim pengembang sekolah berhasil selain memugar musola dan memindahkan ke tempat yang strategis, juga bisa membangun perpustakaan mini, walaupun memang ukurannya tidak sesuai dengan standar, karena luas tanahnya memang tidak mendukung.
Lalu prasarana lain juga yang dibangun oleh masyarakat dalam hal ini adalah paguyuban daripada komite dan juga masyarakat adalah kami punya gudang dan dapur mini serta warung sekolah dan juga prasarana air bersih. Tentu saja banyak kendala yang kami hadapi dan juga ada pendukungnya. Dilanjut Pak Edi. Dilanjut. Faktor yang menjadi kendala adalah masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya keberadaan musola di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kendalanya adalah masih perlu ditingkatkan kesadaran akan tanggung jawab bahwa keberhasilan pendidikan salah satunya adalah dari dukungan dan partisipasi orang tua. Lalu kendala yang ketiga, ini masih banyak masyarakat yang memberi lebih baik daripada menerima. Seperti itu mestinya. Ini kesadarannya masih rendah. Jadi masih banyak masyarakat yang mau menerima, memberinya masih belum sadar. Lalu masyarakat atau wali murid masih menganggap bahwa keberadaan perpustakaan itu belum penting, ya. Jadi belum dianggap penting keberadaan masyarakat itu oleh wali murid. Adapun yang menjadi pendukungnya, kami memiliki personal sekolah yang kompak dan siap mensukseskan program yang telah disusun bersama. Karena memang program sekolah itu disusun bersama dengan personal sekolah. Lalu yang keduanya, pendukung yang menjadi harapan buat kami adalah mempunyai pengurus komite yang solid. Karena memang sebagian besar pengurus komite itu berlatar belakang tokoh agama atau ustadz. Kemudian juga kami di sekolah memiliki tim pengembangan sekolah yang kompeten dan konsisten dalam bekerja, sehingga pembangunan yang sudah kami rencanakan dari rencana 5 bulan itu hanya berjalan sekitar 3 bulan, artinya lebih cepat dari yang sudah kami rencanakan. Itu artinya karena tim pengembang sekolah sangat konsis dalam bekerja. Kemudian juga dukungan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan Lawangi, dan juga organisasi seperti PGRI dan juga koperasi, ini sangat mendukung. Juga masyarakat dukungannya sangat baik. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah tentu saja setelah berdirinya sebuah musola yang memang bisa kami manfaatkan, maka dilanjut Pak Edi, di rencana tindak lanjut, maka saya memperbaharui program kegiatan bidang keagamaan dan juga mensosialisasikannya kepada wali murid sesuai dengan kondisi lingkungan setempat atau budaya masyarakat. Apalagi dari Dinas Pendidikan sendiri sudah mengamanatkan kepada kami bahwa untuk kegiatan pembiasaan Jumat ibadah tolong lebih diintensikan lagi. Jadi karena di daerah atau lingkungan sekolah saya di mana kami bertugas itu adalah budayanya memang budaya agamis, sehingga saya perlu memperbaharui program-program kegiatan di bidang keagamaan. Yang kedua, ternyata setelah dicoba bagaimana melibatkan peran masyarakat dalam membangun sarana, alhamdulillah tadi sudah saya katakan kami mempunyai gedung yang layak pakai untuk musola. Jadi program berikutnya adalah rencana melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sekolah, terutama dalam pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun bersama-sama. Jadi nanti kita libatkan dalam rencana tindak lanjutnya. Jadi tidak hanya menjadi atau beban sekolah dalam pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun bersama. Kemudian juga sekolah menerima sumbangan dari wali murid tidak terbatas pada benda berupa uang saja, tetapi kami menerima bantuan dari masyarakat sekitar, misalnya buku bacaan, meja, kursi, lemari, alat makan, dan lain-lain. Itu kami menerima sumbangan dari masyarakat.
Kemudian juga selanjutnya untuk memudahkan komunikasi, kami juga membuat grup, baik ada grup pengurus komite, ada grup tim pengembang sekolah, juga ada grup masing-masing kelas, orang tua murid. Nah, kemudian juga kami menjaga silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di lingkungan sekolah melalui program kegiatan pengajian sekolah. Nah, ini adalah direncanakan ada pengajian sekolah sebulan sekali sebagai rencana tindak lanjut setelah berhasilnya membangun prasarana di lingkungan sekolah. Sebagai simpulan, saya sampaikan bahwa keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya banyak ditentukan oleh faktor kepemimpinannya. Dalam hal ini adalah bagaimana seorang kepala sekolah bisa memanfaatkan kompetensi manajerialnya. Lalu ketersediaan prasarana sekolah yang memadai tidak selalu menunggu fasilitas dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah, tapi dengan kreativitas dan inovasi yang dilakukan sekolah bersama-sama dengan masyarakat, alhamdulillah bisa menyediakan prasarana sekolah yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Pada akhirnya, dengan keterlibatan masyarakat, maka akan menumbuhkan kesadaran peran serta masyarakat yang merupakan upaya kepala sekolah dalam menggali potensi masyarakat untuk terlibat langsung dalam membenahi prasarana di sekolah. Lalu, penerapan strategi yang tepat akan bisa mengelola sekolah merupakan inovasi yang efektif dalam menciptakan sekolah nyaman dan kondusif. Jadi, sebagus apapun kepala sekolah, kalau memang strategi yang diterapkannya tidak tepat, maka tidak akan menciptakan sekolah yang nyaman dan kondusif. Untuk rekomendasinya, saya sudah 7 tahun menjadi kepala sekolah dan menerapkan strategi ini dengan masyarakat di 2 sekolah. Ternyata saya mengharapkan untuk strategi Sarendek Saigel Saubo Satya ini dapat diterapkan di sekolah dasar sebagai salah satu alternatif strategi pencapaian peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan prasarana di sekolah. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa lihat foto-foto yang sudah kami lakukan di kegiatan ini. Yang pertama bisa kita lihat itu ada foto bagaimana saya dengan kepala desa, dengan tokoh-tokoh agama berkumpul bersama, membuat program dan juga menyusun tim pengembang sekolah. Ini fotonya, dilanjut. Ini adalah kegiatan saya ketika mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, wali murid, dan juga kepada pengurus komite terkait dengan prasarana yang ada di sekolah dan memilih mana prasarana yang menjadi prioritas dalam pembangunan di sekolah kami. Dilanjut, Pak Edi. Dilanjut. Nah, ini adalah pihak aset ya. Ini datang ke sekolah untuk memeriksa kami atau sekolah kami atau gedung perpustakaan, gedung musola ya juga perpustakaan yang memang tidak layak pakai. Ini adalah orang-orang aset yang datang ke dari BPKD. Dilanjut, Pak. Dilanjut, Pak Edi. Mereka datang untuk melihat kelayakannya, apakah memang betul perlu direhab dan juga direnovasi. Nah, inilah kondisi perpustakaan musola yang ada di sekolah kami. Ini sebenarnya sangat menghalangi lapangan karena dengan adanya musola di tengah-tengah sekolah ini, jadi kami tidak punya lapangan. Nah, dan kondisinya sudah seperti ini, sudah rusak berat, tapi memang sudah mengajukan rehab kepada pemerintah karena memang tidak ada rehab untuk musola. Makanya kenapa saya menyusun dengan teman-teman dengan komite sekolah, menyusun tim pengembang sekolah melalui strategi Sarendek Saigel Saubo Satihanean. Kemudian ini adalah pelaksanaan kegiatannya. Ini masyarakat bahu-membahu, komite, stakeholder juga
pemerintah daerah setempat, selama ini kecamatan dan desa, bahu-membahu bersama-sama membongkar sekolah lalu memindahkan ke tempat yang strategis. Nah, ini kami kegiatannya sedang mengecor musola. Lanjut. Nah, ini kita lihat Pak Korwil, ini masih ada Pak EF, mungkin sekarang sudah pindah, bukan mungkin ya, sekarang beliau sudah dipindah tugaskan ke kecamatan Cipecang. Ini ikut bersama-sama dengan kami melakukan pembangunan di sekolah. Dilanjut, Pak. Dilanjut. Nah, alhamdulillah setelah selesai, jadi pada bulan September saya bertugas di sekolah tersebut, Oktober, November, kemudian Desembernya libur kita, bulan Januari kita mulai penggalangan dana, kemudian alhamdulillah pada bulan April sebenarnya kita sudah mulai pelaksanaan bangunan, Mei, Juni, jadi pada saat pelaksanaan kenaikan kelas, ini sudah bisa musolanya diresmikan oleh Pak Camat, yaitu Bapak yang Ibu Bapak bisa lihat pada gambar tersebut. Ini adalah Pak Camat sedang meresmikan sekolah meresmikan musola di sekolah kami. Dilanjut, Pak. Nah, ini adalah perpustakaan mini yang juga hasil daripada kegiatan masyarakat, sumbangan masyarakat adalah perpustakaan ini. Kenapa saya bilang perpustakaan mini? Karena memang ukurannya tidak sesuai, hanya 3 meter kali 5. 3 kali 5, 3 lebarnya, panjangnya 5 meter saja, yang digabung dengan gudang dan juga dapurnya sekitar 3 meter. Jadi luasnya hanya 3 meter 8, yang 5 meter kami manfaatkan untuk perpustakaan, yang 3 meternya untuk gudang dan juga dapur. Ini adalah perpustakaannya yang berhasil dibuat. Awalnya ini adalah tanah lapang, jadi sisa daripada gedung yang tanahnya kosong lalu dibuat seperti itu. Nah, ini saya masukkan kegiatan ini, peresmian atau pembukaan musola ini, peresmian penanaman ini pada kegiatan kelas. Berikut pada kegiatan tasyakuran pelepasan siswa kelas 6. Saya masukkan ke badak pos ini yang sudah kami lakukan. Kita publikasikan di media daerah seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon hatur nuhun, mohon Bapak Ibu semua rekan-rekan masukannya, karena memang saya baru pertama kali ini menyusun best practice dan belum punya pengalaman, sehingga saran yang sifatnya membangun, kemudian juga kritik dan juga masukan sangat saya harapkan dari Bapak Ibu semua, terutama untuk perbaikan tulisan saya ini. Semoga bermanfaat untuk saya terutama, dan mari atau saya inginkan Bapak Ibu berbagi pengalaman atau masukan untuk saya, sehingga yang saya lakukan nanti ke depan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Otik. Baik Bapak Ibu, Bu Lasminingsih mohon berkenan untuk menonaktifkan mikrofonnya Bu. Dari tadi sepertinya dari Bu Lasmini yang agak bocor gitu suaranya. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bu Otik menyampaikan presentasi tentang praktik baik yang beliau sudah laksanakan, luar biasa, kita apresiasi. Demikian berhasilnya beliau melaksanakan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bu Otik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Mohon maaf, ini pertanyaannya kita ajukan melalui ruang chat ya. Karena kalau melalui voice kayaknya nanti akan rame juga ya. Suaranya sambil saling tembal gitu. Ini ada sudah berapa? Yang pertama dari Pak Ajano. Tadi katanya belum ada penjelasan tuh. Karena bahasanya bahasa Sunda, sementara yang sekarang online di video conference ini tidak semuanya ngerti bahasa Sunda. Sarendek, saigel, apa tadi itu? Sapihanean itu. Sabobot, itu apa artinya katanya Bu? Mangga. Oke. Ya, ini memang bentar ya Pak. Saya sambil buka ininya. Sarendek, sabobot, sarendek, saigel, sabobot, sapihanean ini, Pak Edi, adalah memang peribahasa dari bahasa Sunda.
Ya, kenapa saya mengambil judul ini atau strategi ini? Karena pertama saya orang Sunda, kemudian karena kecintanya kepada Sunda, alhamdulillah saya implementasikan lewat strategi ini. Yang kedua di Petetar Pandeglang, Kabupaten Pandeglang memang muloknya salah satunya adalah bahasa Sunda, sehingga tentu saja saya sangat bertanggung jawab untuk dengan sepenuhnya semua guru di sini adalah membudayakan bahasa Sunda. Adapun arti daripada sarendek saigel sabos sapian ini adalah ini saya pilih kenapa? Karena ini menurut saya sangat menarik bagi saya karena mempunyai kekhasan tersendiri. Kemudian juga sarendek saigel ini adalah artinya atau merupakan pakeman basa kalau dalam bahasa Sunda. Pakeman basa. Jadi diartikan kekecapan atau kalimah anu miboga susunan anu geus maneh serta arti anu geus maneh. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini artinya. Kalimat sarendek saigel sabobos sapihanean termasuk salah satu peribahasa. Dalam bahasa Sunda merupakan kalimat yang mempunyai susunan dan arti yang sudah baku. Adapun artinya adalah dari paribasa sarendek saigel sabobos sapian itu adalah selalu bersama-sama, tidak pernah bertengkar karena berbeda pendapat, rukun dan saling menghargai. Itu kalau arti secara harfiahnya. Sehingga kalau dalam kamus Sensa itu artinya sudah satu kesatuan, satu tujuan, satu paham, satu kata. Seperti itu. Itu barangkali penjelasan dari saya mengenai strategi sarendek saigel sabobot sapihannya. Ya, jadi mengambil filosofinya ya, Bu Otik ya, begitu. Ya. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Marjuki, pengawas dari Kabupaten Serang. Ini berkaitan dengan bagaimana strategi pengumpulan dana. Sebab berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016 bahwa iuran dan pungutan tidak boleh. Kecuali istilahnya adalah sumbangan. Yang kedua kaitannya dengan LSM dan media bagaimana? Mangga. Nah, alhamdulillah pada saat saya mengadakan sosialisasi dengan wali murid, dengan pengurus komite, yang saya pertama utarakan adalah permen tersebut. Di sana ada yang namanya sumbangan, ada namanya pungutan, ada namanya bantuan. Saya terangkan apa itu sumbangan, apa itu pungutan, apa itu bantuan. Di permen tersebut yang boleh itu dua. Satu bantuan, dua sumbangan. Yang tidak boleh pungutan. Maka di sini, mengapa tadi saya katakan, sumbangan yang kami berikan, yang masyarakat berikan itu tidak mengikat. Bisa berupa uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa barang atau benda yang memang layak untuk kegiatan pembangunan tersebut. Jadi kami menekankan, jadi tidak ada misalnya masyarakat si A, iurannya misalnya sekian, semua rata atau dipukul rata sekian, tidak. Ada yang nyumbang, ada yang tidak. Ada yang memberikan sumbangannya 5 sak semen, ada yang memberikan sumbangannya 1 truk pasir, ada yang memberikan uang berupa 1 juta uang, jadi tidak tidak seragam. Bahkan ada juga yang tidak memberikan sumbangan. Itu kami maklumi karena memang itulah keputusan bersama pada saat rapat dengan wali murid. Itu barangkali. Adapun untuk LSM dan juga yang disebut media. Nah, alhamdulillah LSM juga memang kebetulan wali murid yang ada di sekolah itu termasuk anggota LSM. Sehingga dengan penjelasan tadi mengenai sosialisasi, ada pungutan Permendikbud nomor 75 tadi, jadi mereka paham. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, mereka melihat langsung bagaimana peran serta masyarakat semuanya yang membangun komite, termasuk yang memegang uangnya, yang mengelolanya, yang membelajarkannya. Jadi saya, Pak Camat, dengan Pak Amin, dengan Pak Lurah, dengan komite, kami sebagai penanggung jawab dan sebagai penasehat.
Itu barangkali terakhir mengadakan komite Pak. Baik, terima kasih. Mohon Bapak Ibu, mohon berkenan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Ini masih bocor ya. Saya sudah mute tapi Terakhir masih ada yang mengaktifkan. Bu Hamdah, punten Bu Hamdah, mikrofonnya dinonaktifkan. Selanjutnya terima kasih Butik. Masih ada nih saran Ya. dari Pak Jano. TPS, Ya, Mangga. istilah TPS itu tim pengembang sekolah, katanya Ya. sekarang bisa diganti dengan istilah TPMPS ya, tim penjaminan mutu dan pengembangan sekolah. Ya. Terima kasih sarannya. Saya sangat apresiasi insya Allah untuk ke depan tim pengembang sekolah yang memang adalah singkatan dari kami para tim pengembang sekolah untuk memudahkan bahwa ada organisasi atau susunan panitia, katakanlah ada tim sehingga ada namanya, maka kami menyingkatnya di sekolah menjadi tim pengembang sekolah. Adapun sekarang ada istilah baru, saya terima kasih Pak. Nanti insya Allah untuk ke depan saya menggunakan istilah yang sudah baku tersebut. Baik. Karena memang kami belum ada pemahaman ya Pak ya dari LPMP mengenai hal itu. Atur nuhun Pak, terima Baik, kasih. terima kasih Butik. Dan ini ada dari Bu Haji Heni dari Pandeglang, Bu. Ya. Bagaimana kalau Ya. komite sekolah itu tidak menyerahkan, tidak memberikan mandat kepada orang lain karena dia tokoh, gimana tuh Bu? Maksudnya bagaimana Pak? Mohon diulangi. Di sini pertanyaannya, bagaimana kalau komite sekolahnya itu tidak menyerahkan, tidak memberikan mandat karena dia itu tokoh gitu. Oh ya, ya betul. Kami di sini punya namanya pengurus komite, punya namanya panitia atau tim pengembang sekolah. Jadi berbeda Pak. Berbeda dalam arti kelembagaan atau struktur. Tapi untuk tugas kami bersama-sama. Adapun yang menjadi ketuanya, ketua tim pengembang sekolah, memang itu bukan dari ketua komite, tapi dari unsur komite yang dianggap oleh kami para pengurus komite dan saya sebagai kepala sekolah betul-betul kompeten dan bisa melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut. Tapi usulnya sangat bagus, insya Allah nanti ke depan saya pertimbangkan dan akan saya saya terima dengan baik. Insya Allah ya Bu, karena kemarin saya cobanya bahwa yang menjadi penanggung jawab atau ketua timnya itu adalah unsur dari komite, bukan ketua komite. Tapi nanti ke depan akan kami coba yang menjadi penanggung jawab utama adalah komite sendiri. Itu barangkali tadi. Baik, ini masih ada dari Pak Yanto ya. Ini masih berkaitan dengan tadi nih, kekhawatiran tentang proses pengumpulan dana berkaitan dengan larangan pungli itu ya. Nah, ketika ada proses pengumpulan dana, pertanyaannya apakah sekolah terlibat, Bu, mengumpulkan dana atau diserahkan pada tim tadi? Oke. Ya. Setiap kali mengadakan kegiatan, saya mengundang wali murid atas dasar persetujuan komite dan yang mengundangnya adalah komite. Jadi kami sekolah hanya mengetahui. Yang pertama. Yang kedua, bukti otentik seperti surat undangan, daftar hadir, berita acara, itu kami penuhi semuanya. Jadi setiap kali mengadakan pertemuan, baik dengan wali murid, dengan tokoh masyarakat, dengan pengurus komite, itu kami dibuatkan berita acara, daftar hadir, dan juga surat undangan. Jadi tersimpan rapi. Lalu untuk kegiatan mengambil atau meminta sumbangan kepada masyarakat atau wali murid, kami sudah membagi tugas tadi. Tugas adalah tim pengembang sekolah. Jadi untuk personal sekolah, dalam hal ini adalah Dewan Guru, tidak dilibatkan dalam kegiatan, bukan pemungutan ya, meminta sumbangan kepada wali murid. Dari wali murid sendiri yang menjadi seksi usaha atau donaturnya untuk kegiatan. Halo, Butik? Suaranya hilang? Halo? Mungkin kehilangan sinyal Butiknya. Jadi suaranya hilang. Ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Sebetulnya Bapak Ibu. Sama, sinyal di sini juga endut-endutan Pak Edi. Gitu ya. Baik, nampaknya ini sinyalnya agak kurang stabil sehingga Butik tidak terdengar suaranya Bapak Ibu ya.
Ini luar biasa. Betul. Ini atensi cukup banyak yang bertanya, mungkin ada penasaran gitu ya, ada pertanyaan. Walaupun kalau diklasifikasikan bisa dikelompokkan pada berapa jenis pertanyaan. Termasuk tadi ya, ada kekhawatiran tentang bagaimana proses pengumpulan dana itu bisa meminimalisir resiko ya. Takut dikategorikan pungli lah, lalu nanti ada LSM dan wartawan lah gitu ya, seperti itu. Jadi keberadaan sekolah, role-nya, posisinya ada di mana? Botik bisa mendengar suara saya lagi? Wah, nampaknya masih hilang, tidak ada. Atau Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin disampaikan, kita masih ada waktu ya, kita akan sudahi video conference ini rencananya pada pukul 21.30. Nah, jadi kalau memang ada yang, mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab Botik, kita sambil menunggu Botik bisa masuk lagi, bisa terdengar lagi suaranya. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya secara voice menggunakan suara gitu, saya akan aktifkan mikrofonnya dengan cara silakan masuk ke chat room dulu, silakan chat di sana, memohon untuk diaktifkan untuk menyampaikan pendapat. Karena kalau saya buka semua nanti ini rame lagi gitu. Jadi saya ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya dengan mode bersuara, silahkan terlebih dahulu sampaikan permintaannya di ruang chat. Misalkan, Pak, saya mau menyampaikan pendapat, mohon diaktifkan mikrofon, saya aktifkan nanti. Kalau tidak begitu, saya aktifkan semuanya, nanti saya khawatir ini rame lagi gitu suaranya. Mangga Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Pak Marjuki? Siapa ini? S ini siapa? Pak Subhan ya? Baik, Pak Subhan, saya aktifkan dulu mikrofonnya, nanti silakan. Sebentar, Pak Subhan dulu ya. Bu Tuti, punten, Pak Subhan dulu ya. Pak Subhan, oke, silakan. Barangkali Pak Subhan akan berbagi, saya sudah aktifkan mikrofonnya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Subhan. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau saya sebenarnya, ini kan sebenarnya tadi materinya cukup bagus, cuman memang mungkin untuk kepala sekolah ya. Kalau saya sih kepengennya mungkin lain kali ya gitu ya, nantinya gitu, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya saya sih pengen belajar cara penyusunan back practice-nya saja gitu. Maksudnya kalau mungkin buat saya lebih bermanfaat begitu, walaupun ini juga bermanfaat mungkin nanti bukan saya di sekolah. Itu aja kan deh, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subhan. Jadi Pak Subhan menyampaikan aspirasi bahwa nanti ada pertemuan lagi ya, ada video conference lagi yang topik pembahasannya tentang langkah-langkah menyusun best practice. Baik, saya note Pak, saya catat, nanti kita coba agendakan dan kita cari pakarnya ya, orang yang memang mahir di bidang itu. Yang kedua, sudah masuk, ini ada, sebentar saya lihat dulu, yang sudah memohon untuk berbicara itu selain Pak Subhan tadi, Bu Tuti ya. Nah, Bu Tuti siap-siap, saya aktifkan mikrofonnya. Barangkali ada yang disampaikan. Kalau pertanyaan di-keep ya, karena Botiknya sedang tidak bisa menjawab ini. Mangga, makanya barangkali Bu Tuti ada yang disampaikan, masukan atau pendapat, mangga. Bu Tuti silakan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi best practice-nya Bu Haja Utik ya. Tapi saya hanya ngasih usul sedikit aja. Di sini kan itu ada aturannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sekali best practice sebagus punya Batik hanya di lokalan saja, tidak menasional begitu. Jadi, judulnya kan itu saharendek saigal sapihanean ya. Sobat sapihanean artinya kan makan lah kalau istilah milenial makan gitu ya. Bisalah mencari judul bahasa Indonesia di dalam kurungnya lah gitu kan, bisa diperbaiki seperti itu. Tapi saya apresiasi sudah bagus, isinya sudah bagus. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Bu Tuti. Jadi Bu Utik barangkali bisa mendengar, masukannya adalah menjadi daya tarik itu sendiri ketika menggunakan kosakata dari daerah seperti tadi. Tetapi ketika best practice ini dibaca oleh orang-orang yang bukan hanya orang Sunda, mereka agak kebingungan. Terlebih tadi pada saat penjelasan pun tidak dijelaskan tentang makna operasional dari kosakata itu. Jadi masukannya mungkin bisa nanti diberi dalam kurung gitu, ada terjemahannya. Terima kasih Bu Tuti. Yang ketiga ada lagi setelah Bu Tuti ini ada siapa, saya lihat dulu. Pak Bahrudin. Nah,
sebentar, Pak Bahrudin dari Cilegon. Saya cari dulu daftar namanya untuk diaktifkan. Bahrudin ya. Mangga, Pak Bahrudin Senda dari Cilegon. Cikerut ya? Mangga. Pak Bahrudin? Bisa masuk suaranya? Belum siap? Atau tidak ada sinyal? Jika tidak ada, kita lewat dulu. Pak Agus mengajukan pertanyaan, kita keep dulu. Bu Wawat, oke, kita ke Bu Wawat dulu. Ada yang disampaikan oleh Bu Wawat. Kalau pertanyaan di keep dulu ya, karena Bu Utiknya ini tidak bisa menjawab. Bu Wawat, silahkan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit masukan saja. Kalau tadi mungkin Bu Utik ya, Utik baju itu lebih kepada tadi pengumpulan dananya dari orang tua murid itu. Kalau saya pengalaman saya maksudnya di karena memang di kota lebih riskan untuk pengumpulan dana itu. Jadi saya lebih banyak pada mencari rekanan kerjasama dengan pihak-pihak gitu ya? Lembaga atau instansi gitu. Seperti misalkan gini, pengecatan lapangan, saya bekerjasama dengan pihak produksi film. Itu kan biayanya kalau kita sendiri kan memang lumayan besar. Nah, dia aktivasinya nanti promonya saat dongeng atau parenting gitu kan. Tapi lapangan kita sudah terima bersih. Terus ada lagi misalkan dengan pihak-pihak pemerintah instansi untuk tanaman tadi ya, kita manfaatkan dari DLH, kemudian Dinas Ketahanan Pangan ataupun lainnya, sehingga dana-dana BOS yang memang itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Baik. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Awat. Ada alternatif lain, ternyata ya kalau bahasa Sundanya Bu Tutu ya, lain cai lain tampian gitu ya. Jadi memang ya kalau di Mandalawangi mungkin dengan pola seperti itu, sementara di Cibodas Kota Tangerang yang buat sampaikan tadi ada pola lain yang tujuannya sama ya. Bagaimana? Terima kasih Bu Awat, ini informasi bagi kita juga yang lainnya ya. Benar Pak Subhan, memang ini karena Bu Utik itu kepala sekolah, jadi best practice yang disampaikan itu dalam hal kaitan tugas beliau sebagai kepala sekolah gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita sama-sama mencari ilmu di sini. Ini Pak Agus bertanya tentang outline. Saya kira ini seide dengan Pak Subhan ya. Adakah outline best practice yang baku? Jadi nanti insya Allah kita akan coba agendakan bagaimana tata cara membuat best practice. Kita akan coba minta bantuan Pak Iwan, nanti Kepala LPMP, untuk menugaskan salah seorang widya iswaranya barangkali dari LPMP atau dari Bapak Ibu pengawas atau yang lainnya, untuk nanti bersedia menjadi narasumber untuk menyampaikan bagaimana menyusun best practice yang baik dan benar sesuai kaidah melalui video conference berikutnya. Itu untuk dua pertanyaan dari Pak Subhan dan Pak Agus ya, tentang best practice itu. Ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan pendapatnya, informasinya? Pak Marjuki mau curhat? Pak pengawas? Pak Edi punten. Tadi karena tadi Pak Subhan bahas tentang sistematika best practice. Ya, saya ada nanti saya bagi, insya Allah itu dari Dr. Sawiman ya, dari dosen di Yogyakarta. Apapun saya guru prestasi, insya Allah nanti dibagi, saya share untuk tambahan teman-teman. Terima kasih Bu Awat, nanti kita tunggu. Saya Pak. Pak siapa ini, Pak Marjuki atau siapa yang? Oh, Pak Marjuki. Siapa Yanto? Iya. Pak Yanto. Oh. Mangga, Pak Yanto dulu ya. Mohon. Iya, terima kasih. Pak Marjuki mohon bersabar. Ini ada Pak Yanto dulu dan Ibu Mibros nanti, Ibu Mibros ya, nanti setelah ini. Pak Yanto silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya dari Jawa Pak, dari Bogor. Ya, mangga. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya apresiasi dari Bu Etik tadi yang sudah melaporkan tentang best practice. Tentunya ini adalah kelas sekolah ya.
Memang kan kalau untuk sekolah kaitannya kita tidak tahu nih partisipannya kepala sekolah semua atau yang ada juga guru ya. Ini kan untuk berbagi saja. Cuman setelah saya lihat, saya pelajari gitu ya, memang ini kalau kita lihat membutuhkan dana yang paling besar juga, membutuhkan dana yang paling besar. Tadi tidak disampaikan mungkin oleh Bu Etik, kira-kira untuk alokasi dananya, RAB-nya berapa, terus apa namanya sasaran ke depannya seperti apa. Saya kan setelah saya lihat gambar di sana itu apa namanya memerlukan anggaran yang besar gitu. Ya setidaknya kami kapal lah gitu. Anggarannya seperti apa. Itu masukannya mungkin nanti ke narasumber. Baik. Bagus juga Pak Edi untuk selanjutnya memang karena ada simpang siur tentang penyusunan best practice ini ya, jadi memang untuk kedepannya bagus tuh untuk di schedulekan tentang penyusunan yang baku. Di Bogor juga mau berbagai macam gitu, versi. Gitu. Kita ingin yang betul-betul ya sempurna sih susah ya, yang sekiranya mendekati. Karena kan lain orang, lain ini juga lain skema itu. Itu saja mungkin saran dari saya. Terima kasih atas waktunya. Salam. Terima kasih Pak Yanto. Ini lumayan jauh ya dari Bogor bisa bergabung dengan kita. Terima kasih. Kawan saya Pak Edi, terima kasih Pak Yanto sudah bisa bergabung. Ya. Baik. Bu Etik sudah bisa bergabung lagi ya? Ya Pak, mohon maaf tadi terputus sinyalnya. Baik. Bu Etik, tadi ada beberapa yang menyampaikan saran, pendapat, informasi gitu ya. Tadi mungkin Bu Etik bisa mendengar. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya akan berikan kesempatan lagi. Saya ulangi, kita punya waktu sampai 20.30. Jadi ada 16 menit ke belakang waktu kita diskusi. Ini dari saya akan coba berikan kesempatan kepada siapa ya? Bu Haji Mibros, siap? Siap, Pak. Enggak. Yang lain mohon di-mute. Yang boleh aktif mikrofonnya hanya Bu Haji Mibros dengan saya. Enggak, Bu Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau saya melihat paparan dari Bu Etik tadi, sebetulnya teman-teman kita kepala sekolah itu banyak sekali yang sudah melaksanakan itu. Saya yakin di setiap kabupaten kota ada yang sudah melaksanakan itu. Hanya saja kemauan untuk membuat best practice-nya itu yang belum ada. Karenanya saya di sini sebagai pengawas karena di wilayah binaan saya juga sudah banyak yang melakukan itu. Hanya tidak bukan di dalam atau tidak dijadikan sebagai best practice. Tinggal mau saja. Karenanya saya ingin mengajak kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, ayo kita sama ikuti jejak Bu Etik untuk membuat best practice. Itu saja, mengajak pada teman-teman kepala sekolah ya. Terima kasih Bu Haji. Jadi memang betul banyak yang sudah berkarya, tapi belum banyak yang mampu menuliskannya gitu ya, melaporkannya, membuat best practice-nya. Jadi mudah-mudahan video konferensi malam ini menjadi pemicu gitu ya. Semuanya menjadi. Terima kasih Bu Haji, sifatnya masukan. Pak Marjuki siap? Ada yang disampaikan Pak Marjuki? Ya, siap. Enggak, Pak Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf namanya tadi saya di atas tuh curhat Pak Edi. Kaitannya dengan outline best practice ini memang bingung bingung kita mencari yang bakunya Pak Edi ya. Setiap penyelenggara itu selalu mengeluarkan outline yang berbeda. Salah satu contoh, 2 saja yang dibandingkan. Salah satu saya waktu ada pelatihan penyusunan best practice bahwa outline-nya harus begini. Tapi pada saat mengikuti lomba pengawas berprestasi itu diberi lagi bahwa outline-nya harus begini gitu. Jadi mencari yang baku itu sampai saat ini saya masih kesulitan. Jadi kalau nanti ada memang kegiatan untuk membakukan outline, saya acungkan jempol, itu yang sangat saya harapkan. Kemudian yang kedua,
best practice itu kadang-kadang saya pernah, bukan kadang-kadang, saya pernah menyusun untuk mencari yang sampai simpulannya tuntas itu susah karena dibatasi dengan halaman. Kalau skripsi atau apa kan disebutnya halamannya minimal Pak Edi ya, minimal sekian. Tapi kalau best practice malah maksimal sekian. Itu loh yang membatasi kita untuk ini. Oleh karena itu ada pertanyaan buat Bu Etik sekalian, karena saya belum membaca tuntas ini. Best practice yang Ibu Etik susun ini berapa halaman? Itu saja buat Bu Etiknya. Kalau tadi yang pertama curhatnya, yang terakhir pertanyaannya buat Bu Etik, berapa halaman kah jumlah best practice yang Ibu susun? Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Marzuki. Bu Etik, mangga langsung dijawab saja. Untuk mengenai justru sistematika penulisan, memang saya sudah berkoordinasi. Pertama saya berkoordinasi dengan Ibu Nita dari LPMP Banten karena beliau pernah memberikan materi menulis kepada kami di Kabupaten Banten sebagai kembaran kegiatan Blockbrain. Pada saat beliau menyampaikan, memang untuk best practice itu tidak ada peraturan yang baku, tapi minimal itu memuat 3 poin, gitu ya. Ada pendahuluan, ada permasalahan, ada pembahasan. Itu minimal itu Pak, minimalisnya. Adapun nanti jumlah, kalau tadi saya menggunakan sampai dengan bab penutup ya Pak ya, bab 4, itu memang adalah saya melihat dari lomba best practice dari kementerian. Yang seperti itu. Yang tadi Bapak sudah bilang memang aturannya tiap tahun berbeda dan juga tiap lembaga berbeda. Memang betul. Itu. Nah nanti mungkin ke depan insya Allah nanti Pak Edi mungkin bisa mencari referensi lain yang kira-kira bisa baku untuk aturan penulisan atau sistematika dari penulisan best practice ini. Nah, sementara yang saya sendiri lakukan di sini karena memang saya mendeskripsikan, Pak ya, maka dari bab 1 sampai dengan bab 4 atau bab terakhir penutup itu sekitar ada 34 halaman atau 30 halaman. Tebal juga ya? Karena memang banyak pembahasan. Ya. Terima kasih Pak Marzuki untuk sarannya. Insya Allah nanti kita sama-sama cari mengenai jumlah halaman juga mengenai sistematikanya. Sampai saat ini saya belum menemukan yang baku memang Pak Edi, karena dari kementerian sendiri setiap tahunnya itu berubah pada saat ada lomba best practice tingkat nasional. Baik. Itu Terima barangkali. kasih. Baik, masih ada 10 menit. Saya berikan 2 kesempatan terakhir bagi 2 orang yang menyampaikan. Pertama Pak Jano. Siap Pak Jano? Masih ada? Pak Jano bisa mendengar suara saya? Siap Bang, bisa. Pak Jano dari Karawaci, Kota Tangerang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bu Mibros, Marzuki selaku pengawas yang saya hormati, dan teman-teman semuanya. Kalau tadi kita mendengarkan paparan dari Bu Etik tadi tentang pembangunan yang sudah dilaksanakannya, itu saya rasa mungkin artinya bisa menginspirasi kita ya. Saya sendiri punya kegiatan yang sama, dan itu sudah berlangsung dari mulai tahun ajaran baru di sekitar bulan, kalau tidak salah mungkin September ya. September sekarang sampai Maret itu pembangunan musola di tempat saya itu baru masuk tahap 3 ya. Artinya tinggal tahap 4, tinggal finishing. Jadi kami melakukan itu tahap demi tahap gitu ya. Dan di situ tadi kalau dari foto-foto yang ditampilkan itu saya melihat bahwa partisipasi daripada warga setempat, kemudian orang tua siswa itu sangat luar biasa ya. Terutama ketika pengerjaan baik itu pemindahan musola maupun pembangunannya itu sangat terlihat luar biasa sekali, walaupun mungkin foto-foto yang ditampilkannya itu hanya beberapa buah ya, tapi saya melihat bahwa partisipasi daripada masyarakat itu sangat luar biasa sekali. Dan ini mungkin karena memang masyarakatnya mungkin
mungkin masyarakat yang masih pedesaan gitu ya, mungkin masih apa namanya yang namanya gotong royong, kerja bakti itu mungkin masih ini. Dan memang apa namanya, dan itu mungkin yang jadi kalau saya mungkin daya tariknya di situ gitu ya, di apa namanya di kerjasama itu tadi gitu. Sementara kita kalau untuk apa pembangunan yang dilaksanakan di sekolah saya khususnya itu berkenaan dengan pembangunan musola itu kalau untuk tenaga itu ya kita harus bayar tukang gitu, tukang sekian orang, kemudian ada kenaikan sekian orang, dan itu harus kita rupiahkan seperti itu. Dan itu luar biasa lah saya apa namanya cukup menginspirasi, dan mohon doa juga agar apa yang dilakukan Bu Etik tadi juga dan sekarang sedang saya lakukan memasuki tahap keempat ini di sekolah saya juga bisa cepat selesai gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak, mudah-mudahan cepat selesai, lancar dan tidak ada kendala. Amin. Memang begitu ya. Jadi kalau Pak Ajono Bu Etik itu di Karawaci. Jadi melihat masyarakat gotong royong itu mungkin hal yang luar biasa. Ya bukan aneh ya, tetapi agak sulit diterapkan di perkotaan ya, wajar ya barangkali ya. Jadi melihat gotong royong masyarakat itu sesuatu yang menarik gitu bagi Pak Ajono gitu. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Bahrudin, siap? Belum ada suaranya? Jika tidak ada, saya akan coba undang Pak Bahrudin, siap? Belum ada suaranya Pak. Jika tidak ada, saya coba mengundang orang tua kita, senior kita nih, Pak Ujang Nurjaman. Pak Ujang Nurjaman barangkali bisa berbagi, memberikan petuah ya, ariti sepuh mau petuah gitunya. Bisa Pak? Baik. Maka, Pak Ujang Nurjaman. Ujang wangi, Ujang. Pak Ujang bisa nyambung ininya, mikrofonnya? Ya, mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya merasa gembira nih. Apresiasi atas rasa yang dilakukan. Suaranya tolong ini Pak. Ya. Baik. Suaranya Pak belum ada. Halo. Suantena kirang ada mangga. Ya, mangga Pak, ada. Baik. Yang pertama saya apresiasi atas ini yang diprakasai Pak Edi dan teman adalah rasa yang bagus, dan ini langkah awal dalam langkah awal merupakan langkah yang paling bagus ini ya. Sekali lagi apresiasi dan dua dari segi konten forum ini satu dijadikan sebagai sumber ya, masalah sumber atau misalkan pengayaan. Satu saat nanti ada sesi yang kaitannya mungkin sesi yang kontennya untuk diperdebatkan. Nah, saya itu pikiran. Dan mungkin ada satu sesi yang terkait masalah ayat. Terus kaitan tadi yang dibawakan oleh Bu bagus sekali, bagus. Terkait dengan mengangkat tarifan lokal, memang perlu mungkin nanti di dalam dahuluan atau ada penjelasan tentang makna kata Sarenet Saigel. Ada? Iya. Apa istilahnya itu? Mangga Pak. Ya itu diterjemahkan berarti apa ya? Seiring sejalan seirama ya. Barangkali kira-kira. Paling penjelasannya. Tapi kontennya itu cukup bagus sekali. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait outline,
praktis ya, kalau sampai ke bab 4 lagi kalau misalkan kan kait masalah teori sudah lagi ya. Yang tampilan buruk ya ada mencantumkan teori itu sajalah. Jadi intinya saya cukup berterima kasih atas prakarsa ini, mudah-mudahan tetap dilanjutkan. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ujang Nurjaman yang telah memberikan istilahnya tinjauan gitu dari apa yang sudah kita laksanakan dari presentasi botik dan aktivitas kita. Ada harapan-harapan yang bergulir dalam video conference malam ini dari Bapak Ibu. Saya menangkap ya memang tadi kalau kita coba list dibuat frekuensi pertanyaan yang muncul lebih banyak membahas tentang teknis penyusunan best practice-nya gitu ya. Artinya saya melihat ada banyak animo dari kita bersama yang ini ingin gitu membuat best practice juga begitu ya. Tapi masih kebingungan bagaimana cara menyusunnya, sistematika dan sebagainya. Sehingga muncul aspirasi tentang kalau bisa mungkin kita agendakan nanti ada video conference khusus yang isinya tentang pembahasan mengenai bagaimana menyusun best practice yang sesuai kaidah gitu ya. Apakah tadi ada perbedaan skema dan sebagainya, kita akan coba simak nanti ya pada saat video conference berikutnya. Baik Bapak Ibu, saat ini di laptop saya sudah menunjukkan pukul 21.28. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kita akan akhiri video conference malam ini pada pukul 21.30. Saya Edi Brata selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Satu hal yang bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Butik tadi bahwa memang hal-hal serupa itu sudah banyak dilakukan gitu ya oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang lainnya, hanya memang belum banyak barangkali yang mau atau mampu untuk menuliskannya. Hal yang baik bisa kita lihat dari presentasi Butik tentang bagaimana melibatkan masyarakat dalam membangun sekolah gitu ya, karena memang bagaimanapun sekolah itu milik bersama, bukan hanya ada kepala sekolah, pemerintah, terlebih juga ada masyarakat di dalamnya. Jadi salah satu alternatif yang Butik sampaikan dari pengalaman beliau yang sudah lakukan itu hal baik yang bisa kita adaptasi dan modifikasi tentunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung hadir di video conference malam ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya dan Bapak Ibu juga cukup bisa antusias gitu ya ke depan. Kita akhiri walaupun tadi agak ini memang pertama ya, ini momen pertama video conference kita laksanakan untuk Banten. Saya sangat berharap nanti ada fasilitasi yang lebih bagus lagi dari lembaga-lembaga terkait. Kita coba ajukan ke LPMP, ke Dinas Pendidikan, mudah-mudahan bisa memfasilitasi. Termasuk nanti kita coba berkomunikasi dengan kepala LPMP untuk meminta para widya iswara gitu kan, para dosen-dosen kita yang berkaitan langsung dengan ini gitu nanti untuk memandu, memberikan gambaran-gambaran yang bersifat pencerahan kepada kita semua. Terima kasih, kita akhiri Bapak Ibu sesi video conference malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya selaku mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.